Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim ala sayyidil mursalin Mustafa rasulillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayah al-ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, dengan limpahan rahmat, kasih sayang serta nikmat Allah lah kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang yang berbahagia ini, serta sekaligus kita laksanakan ubudiyah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam tetap kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan ini, maka dikatakan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah pembebasan manusia dari api neraka. 10 hari di hari pertama bulan Ramadan dikatakan turunnya rahmat untuk manusia, dan kemudian 10 hari di pertengahan bulan Ramadan adalah hari yang penuh ampunan untuk manusia, hari yang diturunkannya ampunan, maghfirah untuk manusia. Maka perlu kita ketahui di penghujung bulan suci Ramadan ini, maka banyak sekali timbul sebuah pertanyaan untuk diri kita. Banyak sekali timbul evaluasi untuk diri kita mengenai ibadah-ibadah puasa yang telah kita laksanakan, ibadah-ibadah sunnah lainnya, tarawih kita, kemudian witir kita. Apakah ini semua kita laksanakan ada manfaatnya atau tidak? Atau mungkin kita melaksanakannya hanya sekedar terlaksana tanpa memikirkan kualitas manfaat dari ibadah tersebut. Maka ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji faidah, manfaat serta hikmah daripada puasa di bulan suci Ramadan ini, maka sungguhlah banyak hikmahnya, maka sungguhlah banyak manfaat yang kita dapatkan dari melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka di sini khatib akan menyampaikan 3 hikmah yang itu betul-betul sangat kita rasakan, bahkan wajib kita ketahui, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita dengan 3 hikmah ini. Apakah puasa kita terlaksana penuh dengan syarat sahnya, rukunnya, kemudian syarat wajibnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dikatakan diterimalah puasa kita di sisi Allah
karena sesungguhnya yang mengetahui puasa kita diterima atau tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat yang khatib bacakan tadi, yaitu ayat tentang puasa, di penghujung ayat ini dikatakan yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh takwa adalah zat bekal yang paling besar untuk kita menghadapi yaumil akhir, yaumul qiyamah. Bekal yang paling ampuh dan yang paling berharga untuk diri kita adalah takwa. Maka dengan puasa ini, insya Allah kalau seandainya kita laksanakan ubudiyah puasa di bulan suci Ramadan ini penuh dengan syarat dan rukunnya, maka semata-mata kita laksanakan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah akan tinggikan derajat kita, Allah akan naikkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Maka inilah manfaat, faidah ataupun hikmah puasa yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita Allah jadikan menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang termasuk adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah dengan puasa Ramadan ini maka menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena bisa dikatakan puasa Ramadan ini adalah tirai penghalang untuk kita berbuat maksiat. Kalaulah kita berpuasa hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau melaksanakan sebuah kemaksiatan, contoh kecilnya ketika kita sedang membuka handphone, kemudian kita buka Facebook, kita lihat di sana banyak postingan yang sekiranya gambar-gambar yang muncul bisa menimbulkan syahwat, menaikkan hawa nafsu kita. Dengan puasa ini terkadang kita ingat, oh ini saya sedang puasa, nanti kalau saya lihat ini bisa-bisa puasa saya terkurangi pahalanya. Nah, maka sesungguhnya puasa itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa itu menjadi penuntun kita, menjadi tirai penghalang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah contoh kecilnya. Banyak sekali perbuatan yang lain ketika kita sudah terbiasa berbuat keburukan, kita sudah terbiasa untuk ghibah, kita sudah terbiasa untuk ngomongnya ceplos-ceplos. Dengan berpuasa ini terkadang kita berpikir juga, nanti kalau saya omongin dia, saya umpatin dia, pahala puasa saya berkurang. Nah ini terkadang nantinya tak manfaat puasa saya. Nah ini kalau seandainya sudah timbul pemikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita seperti ini, maka itu sudah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah maka kita pertanyakan, kalau seandainya dalam bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah kita melaksanakan ubudiyah puasa, kalaulah seandainya kita tidak berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka puasa kita dipertanyakan. Apakah puasa kita sah? Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka dapat kita rasakan apakah kita menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya, atau hanya biasa-biasa saja, puasa jalan kemudian maksiat-maksiat lain juga jalan. Nah, ini terkadang tidak bermanfaat puasa kita, tidak berfaedah, hikmahnya kurang yang kita dapatkan. Nah, maka ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua adalah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Dan juga dikatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dengan puasa kita dididik untuk bagus pembicaraannya, dididik untuk bagus tingkah lakunya, dididik untuk bagus pemikirannya, dididik untuk bagus dan lain sebagainya. Banyak sekali Ramadan ini mendidik kita dalam segi hal kebaikan. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita sehingga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah hikmah yang kedua yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini dengan beribadah puasa. Dan yang ketiga, ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah semakin kuatnya solidaritas kita sesama muslim. Bertambah kuatlah ukhuwah Islamiyah kita sesama muslim. Maka puasa ini juga menjadikan persaudaraan kita semakin bagus. Ikatan tali silaturahmi kita bersama keluarga kita khususnya, bersama masyarakat sekeliling kita umumnya. Maka dengan puasa ini menjadikan persaudaraan kita menjadi lebih dekat dan juga lebih erat. Nah, maka hikmah yang ketiga dari puasa bulan suci Ramadan ini adalah tali persaudaraan kita sesama muslim semakin kuat. Karena sungguh kalau seandainya kita berdiri dan berperang sendirian, maka tongkat itu kalau dia satu mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau seandainya tongkat itu kita kumpulkan beberapa tongkat, kita gabungkan kemudian kita ikat, rasanya tidak mungkin bisa untuk kita patahkan. Contoh kecilnya, lidi itu kalau dia satu lidi gampang sekali untuk kita patahkan. Bahkan anak-anak kecil itu bisa mematahkan satu lidi, gampang terpatahkan. Namun kalau seandainya lidi itu kita gabungkan menjadi beberapa lidi, 10 lidi, bahkan 100 lidi tergabung dalam sebuah satu ikatan, itu terkadang kita juga sudah mempunyai kekuatan fisik yang kuat, susah untuk kita patahkan. Apalagi anak kecil yang mematahkannya. Nah, maka kalaulah persaudaraan kita sudah kuat, kalaulah ikatan tali silaturahmi kita sudah kuat, maka kuatlah kita. Gampang kita untuk menggapai kesuksesan kemakmuran, khususnya di kampung Pertik ini. Nah, maka dengan puasa ini kita harus memang betul-betul menjaga persaudaraan kita, menjaga tali silaturahmi kita terhadap keluarga-keluarga kita, terhadap masyarakat-masyarakat kita, terhadap saudara kita sesama muslim yang ada di dunia ini. Masyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 hikmah ini yang perlu kita ketahui sehingga dalam hal ini kita mengetahui apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah puasa ini berdampak baik atau hanya kita dapatkan lapar dan dahaganya saja. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja khutbah singkat ini, semoga menjadi manfaat yang amat besar untuk kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri khatib sendiri selaku manusia biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa karrim ala sayyidil mursalin Mustafa Rasulillahi ajma'in nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة